namun dibarengi dengan gerakan-gerakan yang barangkali melebihi daripada batasan-batasan yang mungkin tidak lumrah. Apakah ini dapat membatalkan sholatnya atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba jawab dari yang kedua terlebih dahulu, ya, terkait masalah kalau lintasan hati, lintasan pikiran dibarengi dengan gerakan-gerakan, gitu ya Pak ya. Maksudnya pertanyaan kedua kan seperti itu ya Pak ya. Ketika lintasan hati. Nah ini tadi kalau kita melihat dari dalil umum hadis, ya bahwasanya kalau selagi belum dikerjakan atau belum dilakukan maka kemudian apa? Itu dimaafkan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya kemudian, kalau misalnya menimbulkan gerakan-gerakan ataupun ya gerakan ya bahasanya ya, gerakan yang di luar daripada sholat. Nah, ini kembali kepada fikih madhab lagi, mazhab fikih ya, yang kita pakai kalau Imam Syafi'i kalau lebih dari 3 gerakan ya, dan 3 gerakan ini betul-betul yughayyir hayatus sholat, mengubah daripada gerakan sholat sampai ke tarabahan, maka itu kemudian apa? Itu membatalkan. Kalau Imam Syafi'i kita pakai. Nah, kalau imam mazhab yang lain ada mengatakan tidak sampai batal. Makanya kita lihat kalau misalnya kan kalau orang-orang di sana mau keluarin HP, ya kan ingat HP-nya bunyi nih, salah satu HP-nya bunyi. Ya, kalau menurut Imam Hanafi dan sebagainya itu tidak membatalkan mazhab Hanafi. Ya, ini bukan Imam Hanafi, yang menurut mazhab Hanafi, pendapat daripada ulama-ulama mazhab Hanafi. Maksudnya apa? Mereka keluarkan dulu HP-nya, matiin. Mungkin Bapak Ibu ada menemukan ini kalau misalnya di timur tengah ataupun ketika di Masjidil Haram ketika sholat, nah, tiba-tiba HP-nya bunyi, diambil keluar, dulu, tetap dimatikan, dia langsung dilanjutkan sholatnya. Nah ini kalau menurut madhab Hanafi mereka tidak mempermasalahkan. Tetapi kalau dalam madhab Syafi'i yang kita pegang, yang kita pakai, apa? 3 gerakan, 3 hayat. Dan ini 3 gerakan ini yang betul-betul mengubah. Nah, beda halnya dengan misalnya kalau misalnya kita garuknya itu tidak sampai mengubah. Misal kalau misalnya kita gatal garuknya apa gini, ini hanya gini saja. Tapi kalau sampai gini, ini kan berarti kan hayatnya berubah. Ya, saya gerakannya itu betul-betul berubah kelihatan. Tapi kalau misalnya hanya kayak gini, lalu kemudian ya seperti itu, maka kemudian ini hanya satu gerakan, walaupun ini 3 kali Pak. Tapi dia tidak bergerak. Misalnya di sini juga sama, tapi gini, satu diam gini, lalu kemudian beda dengan itu berarti sudah masuk 3 gerakan kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka kita lihat dari situ ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i lebih dari 3 gerakan atau 3 kali gerakan, maka itu dianggap membatalkan sholat. Kalau Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ya itu masih memperbolehkannya. Ada yang mengatakan itu tidak sampai membatalkannya. Lalu kemudian juga saya ada pendapat yang mengatakan kayak misalnya mematikan. Tadi ini teringat juga masalahnya. Ada telepon lagi kan pasti kan ada lintasan seperti itu. Nah itu ketika dia sholat jamaah ya, itu akan lebih baik dia ambil, dia matikan daripada kemudian akhirnya mengganggu seluruh jamaah. Dan saya termasuk yang mengambil mazhab itu, pendapat mazhab itu. Jadi bahwa saya kalau sampai ada misalnya berbunyi tergantung, makanya sudah diwanti-wanti padahal sama imam ya, matikan HP-nya ataupun kemudian di-silentkan. Nah kalau masih ada juga Pak, lebih baik langsung cari mana yang pastinya kan tetap kan mati. Daripada kemudian lebih baik merusak ya bahasanya, merusak sholat sendiri daripada kemudian merusak seluruh sholat orang satu jamaah semua. Ya, karena HP-nya bunyi terus nggak dimati-matiin ya seperti itu. Jadi akhirnya kan yang ini pasti ada lintasan keselan yang jelas sudah mendengar hal yang lain. Kenapa nggak saya telepon? Dan kadang-kadang orang nggak cuma sekali, kalau orang Indonesia kalau sudah telepon itu kan dia sampai 2-3 kali telepon terus, nggak tahu ini waktu sholat atau waktu apa, tetap aja dia nelpon terus. Nah, ini lebih baik apa kemudian itu kita ambil itu, kalau mau pakai kita coba pakaikan kaidah usul fikih Pak, idza ta'aradal mafsadatani ru'iya bi akhaffihim ad-darar. Jadi kalau misalnya ada 2 kerusakan yang saling berhadapan, ada saat itu dihadapkan pada kita 2 kerusakan. Satu ya rusak sholat karena HP kita ini, dengan rusak sholatnya seluruh jamaah kalau HP tidak kita matikan. Nah itu seperti itu. Maka ru'ya diambil itunya kepada apa? Akhafud darar, dia yang lebih ringan dararnya. Artinya apa? Ya rusak dirimu sendiri, rusak sholatnya sendiri, sehingga tidak kemudian merusak sholat banyak orang. Itu
seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau kita pakai tadi yang pertama dalil am, bahwasanya ya, selagi belum diucapkan atau dikerjakan. Tapi sebenarnya saya memahaminya adalah bingung juga ya, lintasan hati yang misalnya kepikiran, tapi kemudian kita kerjain ya. Rasanya kalau cuma lintasan hati atau pikiran itu tidak sampai memang dikerjakan. Tapi kalau misalnya melihat sebelah, waduh ada kecoa lewat ya, seperti itu kita sholat ya, langsung kita usir, kita gerak. Nah itu kan berarti melakukan gerakan lain di luar daripada sholat. Nah kalau ini monggo Bapak Ibu mau pakai mazhab yang mana? Kalau Imam Syafi'i ya 3 gerakan. Ya, 3 gerakan di luar daripada gerakan sholat, ya kan? Maka itu sudah membatalkan sholat. Tapi kalau mazhab yang lain ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak sampai membatalkan sholat selagi tidak itu tadi keluar daripada itu sholat, hanya sekedar geser sedikit atau segala macam, itu tidak. Sama halnya seperti kayak makanya kalau kita pahami di depan kita ada soft yang kosong. Itu kan seperti itu. Ini kan beda-beda juga pendapatnya ya Pak ya, seperti itu. Nah, ya memang harus diisi, ya kan? Sebenarnya harus diisi. Tapi kalau misalnya kita pakai nggak boleh 3 kali gerakan, ternyata misal langkahnya itu agak lumayan jauh, itu kan itu nanti dilematis mungkin dia berpikirnya. Nah, katanya dengar 3 kali gerakan sudah membatalkan sholat. Daripada saya di situ sampai 3 kali, 1, 2 geser gini lagi kan, atau ngerapihin lagi. Udah 3 kali, nanti saya batal sholat saya, biar aja lah kosong katanya. Sementara kalau itu kan hanya menyempurnakan soft ataupun mengisi soft yang kosong di depan, kalau misalnya ada yang masuk ada yang batal, kemudian tadinya sudah boleh sholat gitu ya, batal, itu kan hanya tentu dalam sholat berjamaah, bukan dalam sholat secara pribadi, biar aja lah. Maka itu tadi ada mazhab yang mengatakan sampai 3 kali, itu Imam Syafi'i ya, tentunya mazhab Syafi'i 3 kali gerakan ya, dan itu jika memang betul-betul jadi saya sampai betul-betul mengubah ketetapan kita dalam berdiri ataupun dalam melakukan sholat. Jadi makanya kalau misalnya gagal Pak, ya itu yang saya pahami dan saya yakin sekarang itu tadi, ketika kita harus diam, kemudian hanya salah satu daripada, jangan kemudian gini. Kalau gini itu, tapi kalau bisa diam gini saja, kemudian hanya ininya saja yang jalan, itu maka saya pahami itu sampai tidak, walaupun lebih dari 3 kali